Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan sebuah video yang akan kami bedah dengan nilai-nilai berakhlak. Dan perkenalkan, saya di sini sebagai moderator, juga nanti dibantu dengan yang lain. Nama saya Rizky, salah satu peserta LASAR dari kelompok 4. Silakan untuk yang lain juga memperkenalkan diri. Dimulai dari Siva, boleh? Ya, perkenalkan. Saya Syifa, peserta LASAR Angkatan 66 dari Diskominfo Kabupaten Tangerang. Selanjutnya. Perkenalkan, saya Nuzula, peserta LASAR CPNS Angkatan 66 dari Inspektorat Kabupaten Tangerang. Ya, perkenalkan, saya Meriwanti, peserta LASAR Angkatan 66 dari Puskesmas Raja Kabupaten Tangerang. Oke, untuk selanjutnya kita akan puterin dulu ya videonya, baru nanti kita sambil videonya berjalan, kita bahas dan diskusikan secara interaktif. Oke, bisa dimulai? Boleh? Sudah terlihat ya? Ya. Udah. Ini di rumah sakit ya? Ya, rumah sakit ya. Ya, silakan dibahas ya. Jadi gini, saya mau menyampaikan hasil rapat kemarin. Kemarin saya rapat sama pimpinan. Jadi kalau kartu loyalitas kita yang ini sudah dinonaktifkan secara paksa. Dan masalahnya di sini, kira-kira boleh belum tahu info update soal kartu baru. Kira-kira kamu bisa nggak kasih tahu ke mereka, sosialisasiin ke mereka soal kartu ini? Di pause gitu bisa nggak ya? Bisa. Kamu yakin kamu bisa? Masalahnya pelanggan kita itu jumlahnya banyak dan tugas ini tugas yang berat. Iya Bu, saya yakin. Saya dan tim pasti bisa. Ya udah, ini saya serahkan tugas ini kepada kamu dan tim, dan saya tunggu kabarnya secepatnya ya. Selamat sore. Dengan Ibu Lydia ya? Iya. Perkenalkan, nama saya Natasha. Saya dari layanan pelanggan Rumah Sakit Elizabeth. Kira-kira ada yang bisa saya bantu? Ini loh, saya tuh pengen komplain tentang kartu ini karena kemarin saya pengen pakai buat berobat buat ayah saya, tapi ini nggak bisa dipakai. Kalian tuh gimana sih? Saya tuh udah ngasih komplain saya dari email, dari website kalian, dari sosial media kalian, tapi kalian tuh kerjanya gimana sih? Mas kayak gitu aja nggak bisa diproses. Terus ini gimana dong? Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanannya dan mohon maaf juga atas keterlambatan kami dalam merespon keluhan Ibu. Dan perlu diketahui bahwa kartu yang lama memang sudah dinonaktifkan belum lama ini dan digantikan dengan produk yang baru dengan yang tentunya memperoleh keuntungan yang lebih baik daripada produk sebelumnya.
Kami juga telah memberitahukan via email kepada pelanggan kami mengenai penggantian kartu yang lama ke kartu yang baru. Seperti itu, Ibu. Oh, email itu. Ya, itu sih saya udah baca. Malah saya udah balas itu emailnya. Tapi tetap aja nggak ada respon apapun kok dari pihak kalian. Gimana sih? Ibu, sekali lagi kami mohon maaf atas kejadiannya. Maka dari itu kami akan bantu proses manual mengenai kartu ini. Kira-kira boleh minta data Ibu dan kartu yang lamanya? Iya, boleh. Ibu Lydia, terima kasih telah menunggu. Ini kartunya. Wih, gitu dong. Ini kartu baru? Iya, itu kartunya. Dan dari kartu terbaru kami juga ada peningkatan fasilitas untuk member prioritas dan juga akan dijadikan pasien prioritas dalam rumah sakit kami. Seperti itu. Kalau ada keluhan atau masalah lainnya, Ibu dapat menghubungi kami segera karena kami juga akan memperbaiki kualitas layanan pelanggan kami. Terima kasih banyak Ibu atas keluhan yang diberikan dan atas masukan yang telah Ibu berikan kepada kami. Dan sebelumnya kami sekali lagi mohon maaf dan terima kasih banyak telah menjaga loyalitas Ibu kepada perusahaan kami. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Terima kasih juga nih sebelumnya. Ya, sedikit review aja ya. Tadi di video terlihat di salah satu fasilitas rumah sakit di swasta, Rumah Sakit Elizabeth, itu di situ mengalami sebuah keluhan dari pelanggan, keluhan dari customer. Jadi tampak seorang ibu-ibu yang merupakan pasien dari rumah sakit tersebut memiliki kartu loyalitas ya. Itu bisa jadi kartu fasilitas di untuk kesehatan ketika orang tuanya sakit tidak bisa digunakan. Hal ini dikarenakan adanya migrasi data dari kartu lama ke kartu baru. Dari pihak rumah sakit sudah memberikan sosialisasi melalui email, tetapi pesan tersebut terlihat diabaikan oleh si ibu sehingga ketika kebutuhan itu ada, kartu itu tidak bisa digunakan. Nah, di sini ada ada nilai-nilai pelayanan yang bisa kita ambil. Untuk selanjutnya mungkin ada pandangan dari masing teman-teman untuk video ini bagaimana. Untuk yang pertama dari Yemima dulu ya, dari Yemima dulu silakan. Ya, kalau menurut aku sih dari video tadi nilai dari berorientasi pelayanannya udah terpenuhi semua ya. Dari mulai kebutuhan masyarakat, udah ada solutif juga, udah ada. Terus tadi mbak-mbaknya tadi tuh juga udah bisa diandalkan kan, udah memenuhi tanggung jawabnya lah, dikasih tugas sama atasannya, terus dia udah bertanggung jawab, juga udah bisa diandalkan. Terus ramah juga ke customer, juga udah ada. Dari aspek berorientasi pelayanan sih udah bagus. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan? Silakan Siva untuk penambahan atau ada dapat. Kayaknya latar belakang dari video ini pertama adalah dari bentuk inovasi ya. Berarti itu adalah core values-nya adaptif. Jadi berangkat dari adaptif ini adanya inovasi, terus menyesuaikan diri terhadap perubahan gitu. Jadi setelah adaptif itu adanya kolaborasi. Tadi saya lihat ada kerjasama tuh antara si mbak-mbaknya sama ada satu lagi laki-laki yang menelpon ya. Kayak itu kerjasama kali. Kerjasama tim. Jadi mungkin dia secara direct atau secara langsung ke customer, tapi rekan yang lain secara telepon gitu. Itu mungkin tadi customer service dengan call center ya, tadi adanya kunci call center tadi ya. Tadi juga kayaknya dia sempat diragukan ya sama atasannya, kamu bisa nggak nih, ini sulit loh gitu. Tapi dia meyakinkan diri, terus dia ada nilai kompeten di situ.
Iya. Melaksanakan dengan kualitas terbaiknya. Oke. Selanjutnya Nuzula, boleh pendapatnya? Oke, kalau menurut aku sih di sini ada sisi kolaboratif ya. Soalnya si mbaknya tadi tuh dia nggak cuman kerja sendiri, kayak ketika diremehkan terus dia mencari teman, kemudian berkolaborasi, akhirnya bisa melakukan proyek itu di situ. Kemudian sama eh, dia punya kapabilitas yang bagus sih, walaupun diremehkan, kemudian dia bisa meyakinkan, dia bisa membuktikan juga. Selain itu, dari sisi pelayanan tuh dia ramah. Dan Berarti walaupun harmonis. dia datang harmonis juga. Terus ketika ada pelanggan datang dengan marah-marah, dia tetap tenang, tanggap, melayani dengan prima, dan semuanya tuh tetap stabil dari awal hingga akhir sampai akhirnya si konsumennya tadi tuh puas dengan pelayanan dari pihak rumah sakitnya. Gitu. Ya, Kalau jadi dari itu aku, berorientasi terhadap pelayanan. Ya. iya, berorientasi terhadap pelayanan. Nah, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Komplit. Karena tadi kalau misalkan keluhan tersebut tidak ditanggapi gitu ya, walaupun satu orang, takutnya kan nanti memberikan dampak dan efek ke yang lainnya dan menghasilkan takutnya dibawa hal ini, apalagi zaman digitalisasi ini dibawa ke media sosial, kemudian menyebar, dan itu akan menurunkan reputasi dari fasilitas rumah sakit tersebut gitu. Dan ini juga pasti akan menurunkan tingkat dari orientasi pelayanan dari fasilitas tersebut. Kira-kira ada pendapat lagi teman-teman yang mau ditambahkan terkait hal ini sebelum untuk loyal bagaimana ya teman-teman? Ada masukan? Kalau untuk loyal apakah di sini sudah dimasukkan? Kalau untuk arti dari loyal sendiri kan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa ya kalau di ASN. Sebenarnya kalau dari cerminan tadi, kemauan dari pegawai untuk bisa membuktikan kalau dia tuh bisa mensosialisasikan program baru, produk baru dari rumah sakit itu bentuk dari loyal sih menurut aku. Karena dia ada dedikasi di situ, dia ada usaha lah untuk mensosialisasikan produk barunya itu. Kalau menurut aku sih gitu. Oh iya, bisa sih. Menjaga nama baik instansi juga bentuk loyal. Iya, sepakat. Nah, tadi mungkin kan di bagian keluhan customer-nya tadi ada yang kalian tuh gimana sih, ada kayak gitu ya. Tapi dia tetap menjaga nama baik ini instansinya dan mempertahankan ini. Iya, itu salah satu video itu tadi merupakan contoh implementasi dari pelaksanaan nilai-nilai berakhlak. Nah, kira-kira ini ada video pembanding lagi yang mau kita tampilkan? Ada ya video lagi? Boleh ya ditampilkan? Satunya lagi? Ya, satunya lagi. Ya, Sudah terlihat ya? Ada suaranya kan? Ada. Ini nilai tidak harmonis ya. Maaf ya Pak, udah mengganggu
Oke. Iya, ini salah satu video yang diambil di salah satu fasilitas kelurahan ya. Iya, kayaknya sih di Iya, di kelurahan. Kelurahan atau desa kali ya? Kelurahan atau desa atau kantor desa lah ya. Kantor desa yang melayani kebutuhan dasar dari penduduk setempat, dan kantor desa tersebut itu merupakan representasi dari pemerintah sebagai pelayan publik. Nah, di sini terlihat ada tindakan perilaku negatif yang tidak sesuai dengan implementasi nilai berakhlak. Untuk penjelasannya atau pendapatnya, silahkan yang mau mulai lebih dulu. Nuzula, boleh? Oke, kalau menurut aku sih sangat-sangat tidak berorientasi pada pelayanan ya. Soalnya begitu ada yang datang itu nggak tanggap, dilempar ke sana ke sini. Itu stereotip ini banget lah, birokrasi banget lah. Tapi harusnya kan benar-benar mengadopsi nilai berakhlak itu sendiri. Kalau misalkan mengadopsi nilai berakhlak sih harusnya begitu ada customer, oh iya Pak, ada yang bisa saya bantu, Bapak perlu apa, begitu. Selanjutnya mungkin Syifa atau Yemima menambahkan. Ya. Karena mereka ini berarti ASN ya perannya di sini. Kalau ASN berarti ada tanggung jawab dari masing-masing pejabat ataupun pemegang kuasa di sana. Tapi ini tidak ada bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, jadi tidak akuntabel. Ya, tidak akuntabel. Dan ya sama tadi juga tidak kompeten kan jadinya. Ya. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya. Silakan ya Mima, boleh? Iya, setuju sih tadi. Nggak semua nggak akuntabel, nggak disiplin ya, pasti lagi jam kerja tapi malah sibuk main HP, nggak kompeten juga, nggak melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebenarnya setiap poin sih ada sih masuk yang mencerminkan tidak berakhlak. Jadi juga bilang jam istirahat ya katanya, padahal itu ternyata masih jam 10 gitu. Padahal masih jam tidak menghormati orang lain juga. Iya. Iya, di sini terlihat juga ya kayak seperti yang tadi dibilang Nuzula bahwa proses birokrasi kalau bisa lama, kenapa harus dicepet-cepetin kan gitu kan, kalau orang-orang dulu tuh ngomongnya gitu kan kalau terhadap birokrasi. Nah, mungkin inilah yang harus kita perbaiki ya teman-teman, ketika kita menjadi ASN, kita tahu fungsi nilai-nilai implementasi dari nilai berakhlak yang nanti akan kita lakukan mulai dari sekarang dan untuk kedepannya. Dan dua video tadi juga merupakan cerminan dari apa yang pernah terjadi dan mungkin saat ini juga sedang terjadi gitu. Iya. Jadi ya mungkin di daerah yang lain atau seperti apa gitu. Nah, mungkin untuk kesimpulan akhir, kira-kira dari dua video tadi ada yang bisa diambil pokok-pokok yang harus kita jabarkan lagi atau kita persempit lagi untuk jadi sebuah nilai intisari dari dua topik video tadi. Boleh silahkan yang untuk yang pertama Syifa dulu boleh. Iya, kalau kesimpulannya secara garis besar dari saya, video pertama itu telah mencakup core values ASN berakhlak ini. Dari seluruh aspeknya itu sudah masuk. Paling hal yang bertentangan hanya satu sih dari saya tadi, ketika atasannya memberikan amanah kepada ataupun memberikan tugas kepada bawahannya itu tidak ada kesan percaya gitu kepada bawahannya, jadi tidak ramah atau harmonis ya. Jadi dalam poin harmonisnya itu
kurangnya hanya satu series itu aja. Tapi untuk video kedua itu semuanya udah tidak termasuk dalam core values ASN sama sekali. Gitu sih kesimpulan garis besar dari saya. Ya, oke, boleh. Selanjutnya Yenima, boleh. Ya, sebenarnya sama sih ya, sama pendapat Kak Syifa tadi. Memang di video pertama itu sudah mencerminkan perilaku berakhlak, sedangkan di video kedua itu kebalikannya, belum mencerminkan perilaku berakhlak. Sebenarnya di video kedua butuh solusi-solusi sih, seharusnya bagaimana untuk menerapkan perilaku berakhlak seperti itu. Boleh Kak Nuzula? Boleh, Nuzula untuk terakhir. Senada sih sama Siva dan Yemima tadi. Jadi tuh yang pertama tentu saja mencerminkan core values berakhlak. Walaupun tadi sempat diragukan sama atasannya, tapi dia membuktikan loyalitasnya, dedikasinya kalau dia itu mampu. Kemudian yang kedua itu berkebalikan banget sama video yang pertama karena sangat tidak mencerminkan berakhlak sama sekali. Dan ya semoga dengan adanya contoh ini kita bisa membekali diri kita juga buat nantinya ketika udah jadi PNS, oh kayak gini yang bagus, oh yang ini enggak gitu. Yang ini bisa dicontoh, yang ini enggak gitu kalau dari saya. Iya. Mungkin ya mungkin itu ya kesimpulannya. Jadi dari dua video tadi kita bisa membandingkan terus mana-mana yang termasuk nilai core value ASN, nilai mana yang enggak. Dan juga positifnya kita ambil teman-teman, negatifnya kita buang jauh-jauh gitu. Itulah nanti yang akan teman-teman implementasikan di kehidupan sebagai ASN. Mungkin itu saja dari kita ya, dari kita kelompok 4 atas nama kelompok 4 untuk agenda Zoom meeting ini. Kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.